Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Iya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua sehat, baik, lancar ya. Doaku untuk teman-teman ya semua ya. Iya teman-teman, jadi aku sekarang posisi baru sampai rumah ya. Jadinya tadi ngantor, udah sampai rumah. Nah, aku coba bikin satu video monolog dulu. Abis itu aku mau mandi, makan malam, santai-santai gitu ya teman-teman ya. Iya, teman-teman mohon maaf ya kalau agak berisik gitu ya. Ini lagi ada orang renovasi rumah nih di sekitar rumah aku gitu. Iya. Nah, teman-teman tadi udah lihat ya teman-teman ya. Itu ada video ya, dimana orang tuh kakinya kayak ditarik gitu ya, kayak diangkat gitu ya sama hantu makhluk halusnya. Nah, itu apakah bisa gitu teman-teman? Nah, jadi gini teman-teman. Berarti kan kita bicaranya itu adalah apakah hantu makhluk halus itu bisa menyentuh manusia ya. Berarti kita bicaranya sudah sampai menyentuh ya. Dia memegang manusia atau apalah gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi gini teman-teman. Menurut aku ya, dari penglihatan, dari pengalaman penglihatan dan keyakinan aku ya sebagai seorang indigo selama ini ya, dari pengalaman yang aku pernah lihat, aku pernah alami gitu ya, itu ada kemungkinan bisa seperti itu teman-teman. Bukan ada kemungkinan, pasti bisa seperti itu. Tapi nggak bisa terlalu gimana-gimana gitu teman-teman. Karena begini, kalau pandangan aku ya, sesuai dengan keyakinan aku, itu kalau kita berontak dia akan lepas, unsur mistisnya itu lepas. Jadi hantunya yang mungkin yang mendorong atau yang memegang kita atau apa, dia akan lepas kalau kita berontak begitu. Jadi nggak bisa ya seperti di film-film yang sampai orangnya berontak sampai gimana-gimana, tetap aja gitu ya aktivitas mistisnya terjadi atau tetap aja hantunya melakukan kontak dengan manusia begitu ya. Nah, itu menurut aku, keyakinan aku yakin sekali ini benar gitu ya. Tapi aku tetap disclaimer ya teman-teman ya, itu tidak terjadi teman-teman. Nanti aku tampilkan ya di video terakhir ya. Nanti aku juga tampilkan sembari aku monolog gitu ya teman-teman ya. Jadi itu tidak bisa seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kayak ada aktivitasnya yang interaksi atau kontak antara hantu dan manusia itu tuh dia nggak bisa sampai manusianya berontak sampai gimana, dia tetap lanjut gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi kalau terjadi kontak itu, maka dia akan lepas ketika manusianya itu berontak. Itu keyakinan aku ya teman-teman ya. Tapi aku tetap disclaimer ya. Jadinya nggak semua hantu bisa seperti itu teman-teman ya. Nggak semua, hanya sedikit teman-teman ya. Jadi yang namanya arwah manusia atau yang namanya hantu atau makhluk halus pada umumnya ya, atau mungkin kita boleh sebut jin atau siluman atau apapun lah gitu ya sebutannya gitu ya, makhluk gaib, makhluk tak kasat mata atau apa gitu, itu hanya sedikit ya teman-teman ya, hanya sedikit yang bisa melakukan itu. Kita bisa tandain dia melakukan itu apabila dia bisa menyentuh benda begitu ya. Jadi memang ya di dunia kita ini ya, dunia nyata ya, ini kita bicara bukan di dunia film ya teman-teman, ini di dunia kita, dunia nyata, melalui pengalaman aku sebagai seorang indigo, penglihatan aku dan juga keyakinan aku, itu memang bisa terjadi ya kalau hantu itu bisa memegang benda begitu ya, seperti dia bisa membuka pintu atau bisa memindahkan apa gitu, mendorong kursi lah atau apa gitu segala macem yang bikin berantakan apa gitu ya, kayak misalnya pegang apa gitu ya, kayak misalnya kan kita suka lihat ya kayak di dapur mungkin ada yang kayak pelalatan terjatuh atau apa, intinya diberantakin, dirusak gitu, bukan dirusak iya, kayak diberantakin lah gitu. Itu bisa teman-teman ya, tapi itu nggak semua bisa seperti itu, sedikit sekali teman-teman ya, sedikit hantu yang bisa seperti itu, sedikit gitu. Itu hantu yang bisa begitu tuh bagi aku tuh sebagai seorang indigo, aku anggap dia mungkin kelasnya lebih tinggi daripada hantu yang lain gitu ya. Jadi nggak semua bisa gitu, hanya sedikit saja gitu loh, tapi ada bisa seperti itu. Nah, hantu yang bisa memegang benda segala macam itu yang aku yakini dia yang bisa melakukan kontak dengan manusia. Aku yakini seperti itu teman-teman. Jadi ini ada dua kejadian ya teman-teman ya. Ini ada dua kejadian ya. Jadi yang pertama itu adalah waktu aku masih kerja di kantor lama, itu ada kita teman-teman kantor begitu ya, kita kayak jalan-jalan gitu, tapi bayar sendiri ya, bukan dari kantor ya, kita jalan-jalan, kita ke Sumatera Utara ya.
kita ke Sumatera Utara ya teman-teman ya. Nah itu kita ke kota yang ada di Sumatera Utara, di sekitar danau yang terkenal itu ya teman-teman ya. Jadi di situ ada kota-kota kecil lah gitu ya. Tapi di daerah kota-kota kecil itu juga banyak kayak hutan, gunung gitu loh. Jadi kita bisa hiking, jalan-jalan, ada sungainya juga bagus gitu. Pokoknya intinya bagus lah gitu ya. Nah itu kita aku lupa berapa orang gitu ya. Kayaknya udah agak lama juga ceritanya ya. Ada 10-an orang lah kira-kira seperti itu. Tapi aku lupa tepatnya berapa orang gitu. Nah kita orang seperti hiking gitu loh ya. Jadi jalan-jalan hiking gitu. Nah dan jalan hiking gitu. Nah jadi dia tuh ada jalan menurun ke bawah gitu loh. Jadi jalannya menurun ke bawah pasti tanah liat ya, belum aspal ya, tanah liat. Dia menurun ke bawah. Jadi aku udah jalan duluan nih. Aku posisi udah jalan duluan dan di pada saat itu di lokasi itu di hutan itu cukup banyak penampakan teman-teman ya. Jadi penampakannya itu lebih banyak ke siluman ya, betul-betul siluman seperti itu. Nah jadinya udah turun ke bawah. Aku turun dulu ke bawah gitu ya. Aku jalan cukup di depan lah gitu. Jadi di belakang aku masih banyak orang. Jadi aku jalan turun. Aku udah sampai bawah. Aku lihat ke atas teman-teman ya. Lihat ke atas itu ada teman aku satu ya. Teman aku satu tuh di belakangnya tuh ada sosok teman-teman. Di belakang dia tuh ada sosok gitu, sosoknya hitam gede gitu. Aku inget banget, hitam gede, matanya merah gitu ya, tapi nggak ada tanduk ya teman-teman ya, hitam merah, matanya gede. Jadi aku nggak tahu tuh apa gitu ya. Nah itu ada di belakang dia. Abis itu nggak lama kemudian itu teman aku jatuh kayak ini loh. Kayak jatuh terus dia guling-guling ke bawah. Teman-teman kebayang kan kalau di tangga tanah liat itu kalau ada orang kepleset atau jatuh, dia bakal guling-guling ke bawah gitu. Nah dia guling ke bawah. Habis itu ya ada luka-luka lah, cuma nggak sampai gimana-gimana gitu karena bukan aspal ya, masih tanah liat, masih agak lembek-lembek gitulah. Tapi ada luka ya, tangannya, kakinya ada luka gitu ya. Lalu aku tanya tadi kenapa gitu, bengong atau apa? Dia bilang kayaknya ada yang dorong dia gitu. Padahal teman aku ini ya, dia yang paling belakang. Dia posisi yang di grup aku ini yang paling belakang, dan memang di belakang dia itu ada penampakan gitu loh, yang aku bilang tadi itu. Jadi aku nggak tahu jujur aja ya, dia dorong atau apa, tapi berdasarkan kesaksian teman aku ini, dia bilang kalau kayaknya ada yang dorong dia gitu loh. Akhirnya dia jadi jatuh gitu. Nah jadi aku simpulkan itu mungkin saja kontak itu bisa terjadi gitu dari hantu ke manusia gitu. Tapi aku tetap percaya itu tidak bisa terlalu lama gitu ya. Jadi kalau manusianya itu memberontak, itu pasti lepas gitu. Itu keyakinan aku gitu loh. Nah ini ada kejadian kedua lagi ya. Kejadian kedua ini ada di luar negeri ya. Jadi di luar negeri, aku langsung sebut aja ya, di luar negeri, di Malaysia, tepatnya di tempat yang namanya Pulau Penang ya. Pulau Penang ya. Jadi aku keluarga pernah berobat ya ke sana lah gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah jadinya itu kita nginep seperti kayak di apartemen begitu. Nah itu apartemennya lumayan bagus lah teman-teman ya. Jadi kayak di pinggir pantai gitu, kayak di pinggir, bukan pantai, kayak di pinggir laut gitu. Jadi dari apartemen kita lihat ke depan tuh laut semua gitu. Nah teman-teman tahu lah ya tempatnya kalau yang sering ke sana ya. Jadi itu kalau di luar negeri aku sebut lah, tapi nggak terlalu mendetail juga karena kan tetap kita tidak boleh gimana-gimana ya dengan usaha orang gitu ya. Jadi itu tempatnya namanya Gurney ya. Jadi ya tempatnya itu namanya Gurney. Jadi di situ ada kayak mall yang gede ya, namanya Gurney Plaza atau apa aku lupa ya, Gurney. Jadi di sekitar satu baris itu kan udah di tepi pantai, udah di tepi laut begitu ya. Jadi di satu deret begitu tuh banyak apartemen ya. Apartemennya bagus-bagus yang buat disewain ke orang-orang. Biasanya kita sewanya dari aplikasi yang terkenal gitu ya, yang BB itu ya, pokoknya yang terkenal lah gitu. Nah, kita biasa di sana begitu ya. Nah, itu ada pernah suatu kali ya, kita nginep di apartemen begitu, salah satu apartemen unit begitulah gitu ya. Tapi spesifiknya aku nggak bilang ya, intinya begitu. Jadinya di sana itu pas masuk ke dalam ruangannya lumayan besar ya, karena kita agak banyak gitu ya, orangnya lumayan banyak, jadi agak besar juga unitnya itu apartemennya. Nah masuk itu di kamar yang aku tinggal itu udah ada 2 sosok teman-teman ya, ada 2 sosok gitu. Nah 2 sosok ya ini tuh satu ini
satu ini tuh dia tuh bisa matiin lampu ya. Jadi dia bisa pencet lampu, jadi dia bisa matiin lampu gitu teman-teman. Cuma satu. Jadi ada dua sosok ya. Satu itu hitam nggak kelihatan apa-apa, hitam doang. Bayangkan satu lagi itu adalah tampang seperti nenek-nenek ya. Jadi seperti kayak rambutnya panjang begitu ya, panjang sampai ke lantai gitu, kayak nenek-nenek gitulah tampilannya gitu ya. Nah yang nenek-nenek ini dia tuh bisa matiin lampu. Itu lampu pernah mati 2 kali gitu. Nah, mama aku nginep, maksudnya aku satu kamar sama mama aku gitu kan. Jadinya mama aku tanya, itu kenapa gitu, kayak gitu. Aku nggak mau bilang, karena aku dari dulu ya, kalau liburan keluarga segala macem ya, kalau ada kayak aktivitas mistis atau apa, atau ada penampakan atau apa, aku nggak pernah bilang teman-teman ya. Aku nggak pernah bilang gitu. Aku bilangnya setelah udah selesai, udah pulang gitu. Aku baru bilang, karena aku nggak mau merusak momen atau apa gitu ya. Jadinya aku biasa aja. Nah, aku bilang mungkin konslet atau apa, tapi sebenarnya itu di lampu dimatikan ya, dimatikan 2 kali oleh sosok yang aku bilang seperti nenek-nenek yang rambutnya panjang sampai ke lantai itu. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah abis itu malam pertama mama aku tidur itu, dia kebangun tengah malam dan agak kaget, katanya dia ditarik ya, kakinya kayak ketarik ke bawah sedikit gitu. Nah dia kaget. Nah di situ ada sosok yang nenek-nenek itu tepat di depan kasurnya mama aku gitu loh. Aku liatin dia, tapi aku juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, aku bilang mungkin mimpi atau apa. Akhirnya mama aku tidur lagi. Ya udah, abis itu udah nggak ada kejadian lagi gitu teman-teman. Jadi aku mau bilang begini, aku yakin banget ya mama aku bilang kakinya ketarik sedikit itu, yang kayak lagi tidur ketarik gitu ya, kayak shoot ke bawah sedikit begitu. Itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh kontak hantu penampakan dengan manusia gitu. Nah, itu aku percaya seperti itu gitu ya. Jadinya itulah ada 2 contoh kejadian yang pernah aku alami di seumur hidup aku gitu ya. Selebihnya untuk kontak antara manusia dan hantu itu memang agak jarang terjadi dalam kehidupan aku gitu teman-teman. Mohon maaf ya, agak berisik ya teman-teman ya. Ini ada orang jualan, aduh berisik banget ya. Jadinya aku bersaksinya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang dari video yang teman-teman tadi lihat itu aku secara pribadi bilang bisa saja seperti itu, tapi aku tetap merasa ada yang aneh dengan videonya teman-teman. Anehnya itu adalah harusnya dia tariknya nggak ke atas begitu ya. Harusnya kalau hantu melakukan kontak dengan manusia itu dia tariknya nggak kayak nggak bisa powerful gitu teman-teman, nggak bisa powerful ya. Jadi dia nggak bisa lama juga ya. Itu ya aku yakini ya teman-teman ya. Intinya kalau kita berontak tuh pasti lepas, pasti selesai begitu. Udah nggak di kontak, udah nggak ada kontak lagi gitu loh. Kalau pandangan aku seperti itu. Nah, jadinya aku bilang itu bisa terjadi, tapi mungkin nggak seperti itu gitu ya. Tapi untuk kontak hantu dengan makhluk halus dengan manusia itu bisa ya. Tapi tidak banyak ya, tidak banyak terjadi, dan juga nggak semua hantu bisa seperti itu. Hanya sebagian kecil gitu ya. Kebanyakan tidak bisa gitu ya. Kebanyakan hantu makhluk halus itu hanya namanya penampakan saja begitu ya. Penampakan saja, paling cuma ada terjadi tabrakan aura gitu ya. Jadi nggak sampai ada kontak dengan hantunya. Itu yang aku dapat dari pengalaman aku selama ini gitu teman-teman gitu loh. Nah ini nanti habis ini aku akan tampilkan sedikit video ya tentang contoh yang kelihatannya real tapi aku percaya tidak bisa seperti itu. Jadi itu adalah cuplikan dari film yang judulnya Paranormal Activities 2 ya. Jadi dia kayak ada orang ditarik begitu ya sampai ke tangga turun ke bawah sampai ada suaranya wusis ya. Itu udah film ya, itu fix film ya. Jadi aku cuma mau bilang yang itu udah nggak mungkin terjadi, kondisinya kayak gitu udah nggak mungkin gitu ya. Kontak fisiknya bisa terjadi, tapi kalau sampai kondisinya kayak visual yang seperti itu aku percaya nggak bisa seperti itu gitu teman-teman ya. Terus kalau yang video yang tadi yang pertamanya di awal itu ya, itu mungkin bisa seperti itu, tapi aku juga nggak gitu yakin bisa sampai kayak begitu gitu ya, bisa sampai naik begitu gitu. Aku nggak gitu yakin, tapi aku cuma mau bilang ke teman-teman, kontak fisik antara hantu dan manusia itu bisa terjadi ya, tapi tidak banyak, tidak sering ya, dan juga hantu yang bisa melakukan itu hanya sedikit ya, sangat sedikit teman-teman ya, tapi itu ada gitu ya teman-teman ya. Ya paling gitu aja sih teman-teman untuk video kali ini gitu. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan juga boleh disampaikan, boleh di komen, atau boleh di follow IG aku, atau boleh di DM gitu ya.
kalau aku bisa jawab, pasti aku jawab segala macam pertanyaan mengenai mistis ya dari teman-teman gitu ya. Kali-kali ada yang penasaran atau apa gitu. Aku akan bicara apa adanya, sesuai kebenaran yang aku tahu ya, yang aku yakini benar gitu ya. Kalau aku nggak yakin, pasti aku bilang aku nggak yakin atau aku nggak tahu gitu teman-teman. Iya gitu aja teman-teman ya untuk video kali ini gitu ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.